semuanya, selamat siang. Pada hari ini saya Immanuel Yuda Pratama dari kampus STKIP Persada Khatulistiwa. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang teks surat. Tanpa berlama-lama, kita langsung masuk ke materi. Yang pertama, kita bahas dulu tujuan pembelajaran. Nah, harapannya setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan dapat memahami pengertian surat, memahami fungsi utama surat, memahami jenis-jenis surat, mengenal contoh surat resmi dan pribadi. Yang pertama ada pengertian surat. Surat adalah sarana komunikasi tertulis yang digunakan untuk menyampaikan pesan, informasi, permintaan, atau pemberitahuan dari satu pihak ke pihak lain. Surat biasanya dibuat dengan bahasa yang jelas dan sesuai dengan tujuan pengirimannya, baik bersifat resmi maupun tidak resmi melalui surat. Seseorang atau suatu instansi dapat berkomunikasi tanpa harus bertatap muka secara langsung. Nah, apa sih fungsi utama surat? Fungsi utama surat adalah sebagai alat komunikasi atau sebagai bukti tertulis bahwa saya pernah berkomunikasi atau pernah berhubungan dengan seseorang. Sebagai alat pengingat dan sebagai wakil atau perwakilan penulis. Nah, di mana surat ini juga dapat diartikan sebagai wakil dari seseorang untuk menyampaikan pesan atau informasi. Lalu ada jenis-jenis surat. Nah, di sini ada jenis surat resmi. Surat resmi adalah surat yang dikeluarkan oleh instansi, organisasi, atau lembaga tertentu untuk keperluan dinas atau bisnis. Karena mewakili sebuah institusi, surat ini memiliki aturan penulis yang baku, tegas, dan sistematis. Lalu yang kedua ada surat pribadi. Surat pribadi adalah jenis surat yang dibuat oleh seseorang untuk orang lain, terutama keluarga, teman, atau kenalan yang sifatnya bersifat kekeluargaan, persahabatan, atau urusan pribadi. Ciri-ciri. Nah, di sini ada ciri-ciri surat. Surat resmi menggunakan bahasa baku, memiliki kop surat, ada nomor surat, dan template. Format standar, isi terbatas. Nah, artinya surat resmi ini bersifat formal atau bersifat baku, di mana kita dalam membuat surat resmi ini harus terstruktur. Lalu ada ciri-ciri surat pribadi. Bahasa tidak baku, bersifat subjektif, gaya ramah, tanpa atribut resmi, format bebas. Nah, surat pribadi sendiri adalah kebalikan dari surat resmi. Artinya apa? Artinya sama-sama surat, namun cara penulisan dan cara pembuatan surat yang berbeda. Dari segi bahasa, dari segi sifat, gaya, terus dari segi format, yang dimana surat pribadi ini lebih ke bebas atau tidak terlalu monoton dalam pembuatan surat, artinya bersifat subjektif dengan gaya yang ramah, tanpa format atau tanpa atribut resmi. Contohnya seperti tidak adanya penulisan hari tanggal, atau tidak adanya penulisan tempat, atau tidak ada penulisan nama. Lanjut. Nah, di sini ada struktur surat. Nah, ini adalah struktur surat dari surat resmi. Yang pertama yaitu ada kop surat. Kop surat ini artinya latar belakang atau asal dari pengirim surat. Lalu ada tanggal surat, di mana tanggal surat ini ditentukan oleh pengirim surat. Lalu ada nomor surat, ada lampiran, ada perihal. Nah, perihal apa yang akan kita laksanakan dalam
isi surat tersebut. Lalu alamat tujuan, struktur, salam pembuka, paragraf pembuka, ada isi, dan paragraf penutup, serta salam penutup dan tanda tangan, dan nama terang. Nah, artinya di akhir kita memberikan salam penutup serta tanda tangan dan nama pengirim surat atau yang bertanggung jawab pada instansi atau seseorang atau individu untuk pengiriman surat tersebut. Lalu ada contoh surat resmi. Nah, yang pertama ada surat keputusan, surat undangan, permohonan, dan pemberitahuan. Nah, ini adalah merupakan contoh surat resmi. Salah satunya yaitu surat permohonan. Nah, di mana contoh yaitu surat permohonan lamaran pekerjaan. Nah, di sini biasanya seseorang membuat surat untuk melamar kerja. Lalu ada contoh surat pribadi. Nah, contoh surat pribadi yaitu surat kekeluargaan, persahabatan, perkenalan, serta surat ucapan. Saya akan memberikan contoh salah satu yaitu surat ucapan, di mana seseorang memberikan surat ucapan, contohnya surat ucapan ulang tahun. Oke, mungkin sekian saja penyampaian dari teks surat, atau kita sudah mengenal contoh-contoh surat. Sekian video saya, terima kasih.